Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Paribudora Aditya Duyantara. Saya nomor absen 35 dari kelas MIPA 1. Saya akan menceritakan cerita singkat tentang Mahabharata. Diceritakan ada dua bersaudara putra seorang maharaja, yaitu Dhritarashtra dan Pandu. Dhritarashtra, si putra sulung, terlahir buta. Karena cacat, menurut kepercayaan Hindu, ia tidak bisa dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebagai gantinya, Pandu si putra bungsu dinobatkan menjadi raja. Dhritarashtra mempunyai 100 putra yang dikenal sebagai Kurawa, sedangkan Pandu mempunyai 5 putra yang dikenal sebagai Pandawa. Kelima Pandawa itu adalah Yudhishthira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Raja Pandu meninggal dalam usia yang masih muda ketika anak-anaknya belum dewasa. Oleh sebab itu, meskipun buta, Dhritarashtra diangkat menjadi raja mewakili putra-putra Pandu. Dhritarashtra membesarkan anak-anaknya sendiri dan Pandawa. Kemenakannya, ia dibantu Bhisma, paman tirinya. Ketika anak-anak itu sudah cukup besar, Bhisma menyerahkan mereka semua kepada Mahaguru Drona untuk dididik dan diberi ajaran berbagai ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan yang harus dikuasai putra-putra bangsawan atau kesatria. Setelah para kesatria itu selesai belajar dan menginjak usia dewasa, Dhritarashtra menobatkan Yudhishthira Pandawa yang sulung sebagai raja. Kebijaksanaan dan kebijakan Yudhishthira dalam memerintah kerajaan membuat anak-anak Dhritarashtra, terutama Duryodhana putra sulungnya, dengki dan iri hati. Duryodhana bersahabat dengan Karna, anak Sais kereta yang sebenarnya putra sulung Kunti, ibu Pandawa, yang terlahir sebelum putri itu menjadi permaisuri Pandu. Sejak semula Karna selalu memusuhi Arjuna. Permusuhan Karna dan Pandawa diperuncing karena persekutuannya dengan Sakuni. Kedengkian dan iri hati Kaurawa terhadap Pandawa makin mendalam. Kaurawa menyusun rencana untuk membunuh Pandawa dengan membakar mereka hidup-hidup ketika para sepupu mereka sedang beristirahat dalam istana yang sengaja dibuat dari papan kayu. Pandawa berhasil menyelamatkan diri dan lari ke hutan berkat pesan rahasia Widura kepada Yudhishthira. Jauh sebelum peristiwa bom terjadi, kehidupan yang berat selama mengembara di hutan membuat Pandawa menjadi kesatria yang tahan uji dan kuat menghadapi segala mara bahaya dan kepahitan hidup. Pada suatu hari mereka mendengar tentang sayembara yang diadakan oleh Raja Drupada dari negeri Pancala untuk mencarikan suami bagi Dewi Drupadi, putrinya yang terkenal cantik, bijaksana dan berbudi halus. Sayembara itu diselenggarakan dengan megah dan meriah. Banyak sekali putra mahkota dari berbagai negeri datang untuk mengadu nasib. Tak satu pun dari para putra mahkota yang semuanya gagah perkasa itu berhasil memenangkan sayembara. Tak satu pun kesatria yang mampu memanah saran berupa titik kecil di dalam lubang sempit di pusat cakra yang terus-menerus diputar. Arjuna yang saat itu menyamar sebagai Brahmana maju ke tengah gelanggang. Semua sayembara itu hanya boleh diikuti oleh golongan kesatria, tetapi karena tidak ada kesatria yang mampu memenangkannya, Raja Drupada mempersilahkan para pria dari golongan lain untuk ikut. Panah Arjuna tepat mengenai sasaran. Ia memenangkan sayembara dan berhak mempersunting Drupadi. Pandawa membawa Drupadi menghadap Dewi Kunti, ibu mereka. Sesuai nasihat Dewi Kunti dan sumpah mereka untuk selalu berbagai adil dalam segala hal, Pandawa menjadikan Dewi Drupadi sebagai istri mereka bersama. Munculnya Pandawa di muka umum membuat orang tahu bahwa mereka masih hidup. Dhritarashtra memanggil mereka pula dan membagi kerajaan menjadi dua, untuk Kaurawa dan Pandawa. Kaurawa mendapat Hastinapura dan Pandawa mendapat Indraprastha. Di bawah pemerintahan Yudhishthira, Indraprastha menjadi negeri yang makmur, sejahtera, dan selalu menegakkan keadilan. Duryodhana iri melihat kemakmuran negeri yang diperintah Pandawa. Ia menyusun rencana untuk merebut Indraprastha dengan mengundang Yudhishthira bermain dadu. Dalam tradisi kaum kesatria, undangan bermain judi tidak boleh ditolak. Dengan licik, Kaurawa membuat Yudhishthira terpaksa bermain dadu melawan Sakuni yang tak segan-segan bermain curang hingga Yudhishthira tak pernah bisa menang. Yudhishthira kalah dengan mempertaruhkan kekayaannya, istananya, kerajaannya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri. Setelah semua yang bisa dipertaruhkan habis, Yudhishthira yang tak kuasa mengendalikan diri mempertaruhkan Dewi Drupadi, istri Pandawa, karena kalah berjudi. Yudhishthira dan saudara-saudaranya serta Dewi Drupadi diusir dari kerajaan. Mereka diharuskan hidup mengembara di hutan selama 12 tahun. Lalu pada tahun ke-13 harus hidup dalam penyamaran selama 1 tahun. Setelah 12 tahun dalam pembuangan, Pandawa hidup menyamar di negeri Raja Wirata
Yudhistira menyamar sebagai Brahmana dengan nama Jaya atau Kanka, Bima sebagai juru masak dan nama Jayanta atau Balawa atau Walala, Arjuna sebagai guru tari yang seperti wanita dengan nama Wijaya atau Brihanala, Nakula sebagai tukang kuda dengan nama Jayasena atau Gerantika atau Dharmagantis, Sadewa sebagai gembala sapi dengan nama Jayabala atau Tantripala atau Aistanemi, dan Drupadi sebagai dayang-dayang permaisuri raja dengan nama Sairandri. Setelah 13 tahun mereka jalani dengan penuh penderitaan, Pandawa memutuskan untuk meminta kembali kerajaan mereka. Perundingan dilakukan dengan Kaurawa untuk mendapatkan kembali Indraprastha secara damai. Sayang perundingan itu gagal karena Duryodhana menolak semua syarat yang diajukan Yudhistira. Kemudian kedua belah pihak berusaha menjadi sekutu sebanyak-banyaknya. Raja Wirata dan Kedara menjadi sekutu Pandawa, sedangkan Bhisma, Drona, dan Salya memihak Kaurawa. Setelah semua usaha mencari jalan damai gagal, perang tidak bisa dihindarkan. Dalam pertemuan di Padang Kurukshetra, Arjuna sedih melihat bagaimana sanak saudaranya tewas di hadapannya. Arjuna ingin tidak berperang, ia ingin meletakkan senjata untuk membangkitkan semangat Arjuna dan mengingatkan dia akan tugasnya sebagai kesatria. Krishna sebagai pengemudi keretanya memberi nasihat mengenai tugas dan kewajiban seorang kesatria sesuai panggilan dharmanya. Percakapan antara Krishna dan Arjuna itu dimuat dalam Bhagavad Gita. Pertempuran dahsyat antara Pandawa dan Kaurawa berlangsung selama 18 hari. Darah para pahlawan bangsa Bharata membasahi bumi padang pertempuran. Bhisma, Drona, Salya, Duryodhana atas pahlawan-pahlawan besar lainnya, juga balan tentara Kaurawa musnah di medan perang itu. Aswatthama, anak Drona, membalas kematian ayahnya dengan masuk ke perkemahan Pandawa di malam hari. Ia membunuh anak-anak Drupadi dan membakar habis perkemahan Pandawa. Pada akhirnya Pandawa memang menang, tetapi mereka mewarisi janda-janda dan anak-anak yatim piatu karena seluruh bala tentara musnah. Aswatthama berusaha memisahkan Pandawa dengan membunuh bayi dalam kandungan istri Abhimanyu. Berkat kewaspadaan Krishna, bayi itu dapat diselamatkan. Bayi itu lahir dan diberi nama Parikesit. Setelah perang berakhir, Yudhistira melakukan upacara Aswamedha dan ia dinobatkan menjadi raja. Dhritarashtra yang sudah tua tidak dapat melupakan anak-anaknya yang tewas di medan perang, terutama Duryodhana. Walaupun Dhritarashtra tinggal bersama Yudhistira dan selalu dilayani dengan sangat baik, namun pertentangan batinnya dengan Bima tidak dapat dielakkan. Akhirnya Dhritarashtra minta diri untuk pergi ke hutan dan bertapa bersama istrinya Dewi Gandhari. Sesuai janji mereka untuk selalu bersama, Kunti menemani Gandhari pergi ke hutan. Dalam sebuah kebakaran hebat yang terjadi di hutan, mereka musnah dimakan api. Kedukaan yang mendalam atas kematian sanak saudara mereka dalam perang membuat hati Pandawa tidak bisa tenang. Akhirnya setelah menyerahkan tahta kerajaan kepada Parikesit, cucu mereka, Pandawa meninggalkan ibu kota dan pergi mendaki gunung Himalaya. Seekor anjing menyertai mereka. Dalam perjalanan ke puncak gunung Himalaya, satu persatu Pandawa gugur. Roh mereka segera disambut Indra yang tunggal di surga. Demikianlah cerita Mahabharata dari saya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.